Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapat kesempatan kembali untuk bertatap muka meskipun lewat daring. Hari ini agenda kita melanjutkan pembahasan kisi-kisi untuk mata pelajaran PKN. Silakan antum ambil pulpen dan tulisnya tadi. Kalau ada yang ngeprint, silakan diambil printannya agar bisa ditandain nomor berapa aja nanti dari kisi-kisi itu yang keluar di PAT. Soal PAT itu sama 25 soal yang terdiri dari 6 bab. Jadi dari awal pertemuan kita sampai terakhir. Jadi PKN itu ada 6 bab. Setiap bab itu kurang lebih ada yang 5 soal, ada yang 4 soal, bermacam-macam. Perlu Ustaz kasih tahu, yang berwarna merah ini adalah nomor soal yang tidak jadi keluar. Jadi yang berwarna merah ini nomor soal yang tidak jadi keluar. Ya, jadi yang antum tandain di tempat antum, yang Ustaz beri warna kuning. Yang warna merah ini tidak jadi keluar di PAT karena soal dikurangin sebanyak 50% atau 25 soal. Soal yang pertama di nomor kisi nomor 2 itu menyebutkan tentang fungsi Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama seperti fungsi sebagai dasar negara atau fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi nanti antum menyebutkan sebagai apa dari sebuah contoh soal kira-kira itu masuk fungsi Pancasila apa. Yang kedua, di soal nomor 2 di kisi-kisi nomor 4 menunjukkan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, jadi Pancasila sebagai pandangan hidup itu apa sih? Nah, contohnya bagaimana sih? Soalan yang berikutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, jadi di dalam Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang terkandung. Misalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang ada pada Pancasila sila pertama itu apa sih? Misalkan di masa pandemi ini, nilai-nilai Pancasila pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, apa sih yang bisa kita terapkan? Atau di sila ketiga misalkan, masa pandemi ini, persatuan. Persatuan Indonesia, apa sih nilai-nilai yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan dan gotong royong kita untuk menghadapi pandemi ini? Nah, tentunya untuk membantu pemerintah agar penyebaran virus ini tidak semakin menyebar. Nah, itu adalah salah satu nilai yang ada di atau yang terkandung di dalam kandungan Pancasila. Soalan berikutnya, di kisi-kisi nomor 7, menjelaskan hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan, kita sudah membahas apa sih hubungannya antara proklamasi itu dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Terus juga dari alinea pertama proklamasi itu kaitannya dengan pembukaan undang-undang pada alinea berapa aja sih? Dan proklamasi itu apakah merupakan suatu penjabaran apakah pembukaan undang-undang itu adalah jabaran dari proklamasi atau sebaliknya? Soalan berikutnya di nomor 8 memberikan alasan kenapa pembukaan Undang-Undang 1945 tidak bisa dirubah.
Jadi pembukaan undang-undang itu para pendiri bangsa itu sepakat untuk tidak mengubahnya. Start mode dulu ya, yang mic-nya berisik ini. Oke, kita lanjutkan. Soalan berikutnya, di nomor kisi-kisi 10, mampu menjelaskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Nah, jadi negara Indonesia ini adalah berlandaskan hukum. Bayangkan, kalau misalkan negara kita tidak memiliki tatanan hukum yang mengatur masyarakatnya, apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi kekacauan, ya, karena orang bebas melakukan apapun tanpa adanya aturan-aturan yang membatasinya. Soalan berikutnya, di nomor kisi-kisi 12, tata peraturan perundang-undangan. Nah, ini semester 1 kemarin. Masih ingat tidak tata urutannya? Dari yang tertinggi. Oke, silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Tata urutan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi. Ya, aktifkan aja mic-nya. Yang mau menjawab. Yang pertama, apa? Undang-undang Dasar 1945. Yang kedua, ayo, ada lupa nih. Yang kedua adalah TAP MPR. Dia adalah ya di bab 3 ini. Yang ketiga adalah undang-undang. Nanti silakan antum buka sendiri ya. Sampai urutan yang paling bawah yaitu peraturan daerah. Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 14, kewenangan membuat peraturan daerah. Nah, yang membuat peraturan daerah itu siapa? Kalau di tingkat provinsi yang membuat perda itu siapa? Otomatis gubernur. Kalau yang di tingkat kabupaten kota, siapa yang membuat? Bupati kota. Bersama DPR dan DPRD-nya. DPRD. Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 17, pembahasan rancangan undang-undang dan penetapan Perpu. Pembahasan rancangan undang-undang dan penetapan Perpu. Nah, kalau misalkan Perpu tingkat provinsi, dibahasnya bersama siapa? Terus ditetapkan oleh siapa? DPR. Yang menetapkan apakah kepala daerahnya atau DPR-nya? Nah, terus kepala daerah bahas Perpu itu dengan siapa? Yang mewakili rakyat di tingkat daerah adalah DPR. Nah, terus jadi peraturan daerah itu akan dibahas bersama DPRD. Nah, terus nanti setelah mendapatkan persetujuan baru RUU itu akan diundang-undangkan dalam bentuk Perpu, ditandatangani oleh gubernur, atau kalau di tingkat kabupaten adalah bupati, atau di tingkat kota itu adalah wali kota. Nah, cakupan berlakunya peraturan daerah atau Perpu. Kayak contoh Nanggur Aceh Darussalam. Di daerah sana dia memberlakukan hukum syariat Islam. Nah, itu adalah salah satu peraturan daerah yang berlaku di daerah itu. Tapi apakah peraturan itu berlaku di daerah lain, misalkan di Jakarta? Tentunya tidak. Nah, jadi Perpu itu atau peraturan daerah itu hanya berlaku di daerahnya saja. Dia tidak berlaku di daerah yang lain. Jangan dicoret-coret. Jangan dicoret-coret. Artinya, di soal nomor
kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh undang-undang. Jadi kewenangan apa sih yang diberikan oleh lembaga negara akan suatu undang-undang tersebut? Contoh misalkan pemerintah daerah melakukan mengeluarkan perda tentang PSBB. Nah, otomatis undang-undang perda itu dia akan memberikan kewenangan kepada siapa? Tentunya kepada aparatur hukum yang ada di lapangan untuk menerapkan aturan tersebut kepada masyarakat. Itu adalah salah satu contoh dari pemberian kewenangan oleh undang-undang kepada lembaga negara. Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 32, menghubungkan wacana dengan rencana pemerintah tahun 2045. Nah, jadi pemerintah itu memiliki ancang-ancang 2045 itu Indonesia ini harus bagaimana sih? Soalan di nomor 33, menyebutkan organisasi yang lahir setelah Budi Utomo. Nah, jadi pada masa kebangkitan nasional itu bermunculan organisasi-organisasi kepemudaan. Nah, setelah lahirnya Budi Utomo, itu organisasi apa yang muncul? Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 36, menyebutkan penulis rumusan Sumpah Pemuda. Siapa yang menulis rumusan Sumpah Pemuda? Ustaz tidak akan sebut di sini, ya, karena nanti tersebut jawabannya. Berikutnya, nomor kisi-kisi 40, menyebutkan nama media cetak tempat dipublikasikannya lagu kebangsaan. Nih, biar tambah besar. Nah, jadi media cetak apa sih yang menyiarkan lagu kebangsaan itu atau yang mempublikasikan lagu kebangsaan itu? Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 41, perilaku yang tidak boleh dilakukan terhadap bendera negara kita. Perilaku apa yang tidak boleh? Apakah bendera Indonesia itu boleh diberlakukan apa saja? Ternyata tidak boleh. Nah, hal-hal apa aja yang tidak boleh? Misalkan pernah nggak antum lihat, misalkan ada seorang yang mencalonkan sebagai anggota DPR, atau dia misalkan sedang melakukan promosi produknya, dia menggunakan lambang negara atau bendera negara. Pernah nggak antum menemui? Kalau tidak pernah, oh berarti ternyata tidak boleh ya menggunakan bendera negara itu untuk kepentingan individu atau kepentingan yang bersifat pribadi. Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 42, menunjukkan salah satu tujuan menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi kita setiap di pondok belajar pagi itu, apa sih tujuannya untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan atau menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya misalkan, atau menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan lain sebagainya? Apa tujuannya? Apakah itu hanya formalitas saja atau ada nilai-nilai yang ingin ditanamkan di sana? Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 43. Nah, kemarin kita sudah waktu BDR itu sudah ada Ustadz kasih soalan.
Antum menganalisa bermacam-macam jawabannya, tapi semuanya benar. Tapi ada yang sangat lengkap, ada yang kurang lengkap. Munculnya nama Indonesia itu dari mana sih? Ya enggak? Nah, dulu waktu dijajah Belanda itu namanya bukan Indonesia, tapi Hindia Belanda. Ada juga namanya Nusantara dan lain sebagainya. Nah, terus berubah namanya menjadi Indonesia. Itu ada sejarahnya. Insya Allah ini sudah antum kuasai. Soalan berikutnya di nomor kisi-kisi 44. Menyajikan identitas tokoh yang pernah menjadi presiden pertama. Tulis Ustaz lagi yang pertamanya. Yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Nanti Ustadz cantumkan biografinya. Soalan berikutnya, menghubungkan ungkapan Insinyur Soekarno dalam judul buku Indonesia Menggugat. Nah, jadi Insinyur Soekarno itu pernah menulis dalam buku Indonesia Menggugat yang judulnya itu tentang apa? Nanti soalannya menanyakannya apa sih yang dibahas di dalam buku Indonesia Menggugat itu? Nomor kisi-kisi di 46, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini? Nah, kalau dulu para pemuda, para tokoh masyarakat, dia mengisi perjuangan itu dengan mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, untuk mengusir penjajah. Nah, sekarang penjajah tidak ada lagi di Indonesia. Belanda sudah tidak ada lagi. Yang tinggal hanyalah terong Belanda. Jepang pun sudah tidak ada lagi di Indonesia ini. Yang tertinggal hanya sendal Jepang kan. Nah, makanya dari itu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi sebentar lagi kan 17 Agustus, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia? Oh Ustadz, misalkan ulun untuk mengisi kemerdekaan ini, untuk menyambut kemerdekaan tanggal 17 Agustus nanti, ulun ingin melakukan bakti sosial atau ulun ingin melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu masyarakat-masyarakat di sekitaran tempat tinggal saya, Ustadz, agar mereka yang mendapatkan dampak dari pandemi ini merasa terbantu. Boleh juga seperti itu. Nomor kisi-kisi 47, menghubungkan wacana dengan makna Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Empat 48 dan 49, perilaku yang mencerminkan komitmen negara. Nah, jadi salah satu perilaku yang bisa kita tiru oleh tokoh bangsa kita itu adalah perilaku komitmen kebangsaan. Bagaimana para tokoh negara kita pada saat itu yang tergabung dalam BPUPKI, mereka memiliki komitmen yang sama. Bagaimana caranya supaya negara ini memiliki dasar negara sebagai fondasinya. Jangan sampai negara ini merdeka tanpa adanya fondasi yang kuat. Jadi mereka bersama-sama komitmen untuk menyelesaikannya. Yang itu tidak mudah. Berbagai macam tantangan yang mereka lewati. Dari pembahasan dasar negara, berbeda pendapat antara 3 pengusul dasar negara. Tetapi mereka bisa rembukan, akhirnya muncullah Piagam Jakarta. Dari Piagam Jakarta itulah cikal bakalnya pembukaan Undang-Undang Dasar yang akhirnya menjadi Pancasila. Nah, ternyata itu pun tidak serta-merta berjalan mulus. Banyak hambatan dan banyak ujian yang dilalui oleh Indonesia. Ketika itu munculnya pemberontakan PKI yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dan dengan dasar negara yang bersifat komunis. Atau pada saat itu setelah
itu kejadian lagi pemberontakan Darul Islam Indonesia yang ingin mengganti dasar negara Pancasila menjadi syariat Islam. Nah, dan itu gejolaknya terjadi yang paling apa? Yang paling serius itu terjadi di Aceh, sehingga pada saat itu Presiden Soekarno itu memberikan supaya Aceh tidak lepas dari Indonesia, karena Aceh ngotot harus melaksanakan syariat Islam. Kalau tidak lepas Aceh. Nah, daripada Aceh lepas, karena peran Aceh juga sangat banyak terhadap kemerdekaan Indonesia, maka pada saat itu Presiden Soekarno memberikan hak khusus akan daerah Aceh, maka muncullah daerah istimewa. Makanya Aceh bisa melaksanakan kegiatan atau hukum Islam di daerahnya, karena peran sertanya terhadap kemerdekaan Indonesia itu sangat banyak, sehingga menjadi pertimbangan Presiden Soekarno untuk memberikan hak khusus akan daerah itu. Sampai di sini sudah selesai. Yang mau bertanya, silakan aktifkan mic-nya. Silakan aktifkan mic-nya yang ingin bertanya. Silakan aktifkan. Kalau ada yang mau ditakunkan atau Ustaz ulun nggak paham masih ini, atau Ustaz ini terlalu mudah Ustaz, bisa nggak diganti soalnya yang lebih sulit? Atau Ustaz ini 25 soal ini terlalu sedikit, lanjutnya 50 soal aja Ustaz. Silakan yang mau ditanyakan. Nadihan mungkin mau bertanya, Edo, Torik, Rizkon. Najimuddin, Azam. Rapli, gimana kabarnya Rapli? Aduh, kemarin kadang ngisi daftar hadir nih. Aduh, alpa kemarin. Lupa saat lupa. Astagfirullahaladzim. Tiktom juga kok naik. Sudah. Sedikit kan. Rizkon juga lambat-lambat ngisi. Oh tidak. Tapi ngisi loh. Ya, nanti ini untuk kelas 8B ya. Kalau ini nanti Ustadz monitor yang lambat-lambat ngisi daftar hadir itu, orang tuanya nanti Ustadz undang di grup kelas. Kayak Musa. Sudah. Innalillahi. Sudah ada. Iya, Sudah. ada kayak Rizkon. Sudah ada. Nanti Ustadz undang di grup. Ada sudah. Di grup saat. Bagi yang tidak ada. Fikri, ada yang mau ditanyakan? Fikri Hidayat, Rapi Buzaifah, Fadil, Sauki, Rapi. Abang Adul, mungkin mau bertanya Abang Adul. Abang Adol. Hampir 3 bulan kita tidak berjumpa nih. Iya corona setai. Sebelum kita sapa-sapa, kita tanya dulu, cukup jelas enggak kisi-kisinya? Jelas. Jelas ya? Kalau misalkan ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan nanti dijawab saja Ustaz. Insya Allah balas saja, meskipun agak lambat. Oke. Padlil ada nggak? Padlil nih. Padlil. Ada. Tekan mic-nya Padlil, biar dilihat sama teman-temannya. Padlil ya.
Lel. Lelpet. Oh, lelpet. Berdiam sudah. Iya. Semalam kemana semalam? Bolos, aduh bolos. Ada Zoom. Astagfirullah. Bolos. Aduh. Padahal kada Zoom. Kurungnya semalam dikurung. Bawa pajak apa Padel? Aduh, Padel. Play. Diam-diam dah play. Bah. Hari ini hari Jumat di tempat antum ada nggak yang masih melaksanakan Nggak, sholat Play. Jumat? Nggak ada. Wah, nggak ada. Di daerah semua ya tempat antum ya? Ada. Bagian naik di Basirik, bah. Ada. Siapa? Kalau sudah. Coba Ada. angkat. Ada. Zoom. Ada. Ulun. Kalau di tempat Ustadz di Mandiangin masih Ulun. jauh. Jadi Ulun. kemarin sampai hari ini itu masih terus. Apa nih ulun-ulun nih? Ulun. Anak. Sudah. Tapi tentunya Sudah. juga protokol kesehatan juga harus jaga jarak juga dan menghindari kontak fisik. Kontak fisik nah hari. Oh iya, Nggih. tinggal 5 menit lagi ini mati. Kemarin Ustaz Zahrida bilang nanti akan melanjutkan dari Zoom-nya Ustaz, ya. Nah, karena ini tinggal 5 menit mati, jadi nanti setelah Ustaz tutup, antum masuk kembali di link yang sama. Nanti Ustaz Zahrida. Berarti kan usah keluar situ lah. Kan usah keluar dari sini lah. Nanti keluar karena ini 5 menit lagi masih Nggih, Ustaz, nggih. punya Nggih. Enggak. punya Oke, Ustaz Ustaz. itu belum upgrade. Jadi nanti Sip. ketika antum keluar dari Zoom ini, silakan klik kembali link tersebut. Oke. Nggih. Ya. Oke. Nggih. Kirim bahasa sedai. Kirim bahasa. Baik, Tom. Ini berzoom apanya, nak? Nah. Nggih. Kirim lagi Ustaz. Buka IG. Linknya. Bah, ketahuan tuh. Ketahuan buka IG tuh. Ketahuan buka IG tuh, ketahuan sudah. Kadang lagi. Siapa tuh? Juga Rahman terciduk. siapa lagi? Terciduk. Ya, Siapa? terciduk. Aja dah. Juga Rahman. Udah keluaran, Ustaz. Oke, Kirim kalau bahasa tetai. tidak ada yang mau ditanyakan lagi, asa cukup sampai di sini, ya. Oke. Semoga nanti AT-nya berjalan dengan lancar, terus Amin. bisa antum mendapatkan Amin. hasil terbaik atau nilai yang terbaik itu bukan di angka 100, tetapi Amin. nilai yang antum dapatkan berdasarkan kemampuan antum, ya. Jadi Amin. jangan sampai antum nanti meniru dan lain sebagainya. Oke, demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan wabarakatuh. lupa untuk masuk kembali setelah Zoom ini tutup, ya. Klik kembali linknya. Oke. Bah lupa. Oke. Iya. Lupa. Ini keluar satu, keluar